Shalom Sobat Bahana yang terkasih, jumpa lagi di episode yang ketiga Women Day di tema yang sangat spesial yaitu Women and Career. Saat ini selama 30 menit sampai 45 menit ke depan kita akan ditemani oleh tamu kita, seorang wanita cantik yang cerdas dan juga ibu muda yang sangat brilian. Kita sebut saja Ibu Deborah Liliana. Selamat datang Bu Liliana di tempat ini gitu ya, untuk kita sharing bersama gitu tentang Women and Career. Nah, ini kan Ibu Liliana masih muda ya, gimana kita enaknya manggilnya nyebutnya Ibu atau nama Mbak aja. atau nama? Oh ya, nama aja gitu ya, biar kita juga lebih santai gitu ya ngobrolnya. Nah, Li, ini kan apa namanya, Sobat Bahana mungkin belum kenal ya, siapa sih sosok Liliana gitu. Kalau saya sudah kenal ya sama Liliana, kenal Liliana kebetulan sahabat saya juga waktu masih SMA ya dulu. Nah, Sobat Bahana mungkin pingin tahu nih, siapa sih sosok Ibu Liliana gitu. Mungkin bisa cerita kesibukannya akhir-akhir ini itu apa gitu, supaya Sobat Bahana juga bisa tahu gitu. Ya, terima kasih Dian. Shalom Sobat Bahana yang dikasihi oleh Tuhan. Perkenalkan, nama saya Deborah Liliana. Biasa saya dipanggil Lili. Nah, kesibukan saya hari-hari ini ya, yang pertama tetap sebagai ibu rumah tangga. Yang kedua, saya juga bekerja. Usaha yang pertama saya ada di toko aksesoris, bergerak di bidang aksesoris HP. Itu sudah dimulai dari tahun 2004. Terus kemudian menjalar lagi ke bidang kuliner. Dan kebetulan 1 tahun terakhir ini kami diberikan kepercayaan untuk mengelola usaha di bidang teknik. Jadi betul-betul di luar pemikiran kita, tapi ternyata Tuhan juga buka jalan, Tuhan kerjakan berbagai bidang untuk bisa kita kelola. Itu sih, Dian. Nah, ini kan sibuk banget ya, maksudnya udah ibu rumah tangga dari 2 orang anak, kemudian dengan sibuk usaha juga, terus sibuk dengan sebagai istilahnya ya ibu rumah tangga lah ya. Nah, itu cara bagi waktunya tuh gimana, Li? Maksudnya kan nggak mudah ya, maksudnya dengan kondisi seperti ini, terus kesibukan yang kalau pengusaha itu dari pagi sampai malam atau bisa disambi-sambi atau gimana? Oh iya, kebetulan awal memang dari aksesoris HP itu kita memang belum ada stok opnam gitu, tapi karena berjalannya waktu kita juga tahu prioritas setelah kita berkeluarga, jadi mau nggak mau kita harus stok opnam. Jadi setelah stok opnam, jadi waktu itu lebih fleksibel. Waktu lebih fleksibel, kita juga bisa ngatur waktu, di mana waktu juga pas sudah berkeluarga kita punya waktu dengan anak-anak, kita pelayanan dan lain sebagainya. Tapi juga tetap harus ada komunikasi dengan pasangan kita. Terlebih kan saya sebagai seorang istri, ya mau nggak mau kita harus belajar tunduk dengan suami, belajar komunikasi lebih lagi supaya pelayanan kita juga jadi berkah. Oh ya, betul. Nah, pernah nggak selama menjalani 3 bidang ini ya istilahnya ya, jadi sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu, pengusaha, dan pelayan Tuhan juga gitu, pernah nggak sih anak-anak tuh protes gitu? Pernah nggak? Kalau anak-anak protes, pernah. Itu pasti dengan berjalannya waktu pernah. Tapi di situ saya dan suami sebagai pasangan muda juga, kita belajar untuk bisa mengerti bahasa kasih anak-anak kita. Nah, ketika kita sibuk melayani, tetapi kita nggak ada waktu untuk keluarga, kan juga kita nggak bisa jadi berkat. Ya. Jadi dari situ kita belajar lebih lagi, ada waktu di mana benar-benar kita harus bagi waktu dari pelayanan, kerjaan, sampai punya waktu untuk bermain bersama anak-anak. Jadi biasanya kalau minggu itu kita pelayanan, kita akan atur jadwal gitu. Jadi nggak setiap minggu kita pelayanan, tapi misal pun hari itu tidak dijadwal, ya kita keluar dengan anak-anak. Atau me time dengan anak-anak, family time biasa di rumah, kadang kita main kartu lah bareng, atau kita bercanda bareng, atau nonton TV bersama. Nah, itu menurut kita adalah itu waktu yang kebersamaan yang luar biasa. Dan bagi kami yang namanya keluarga itu momen dimana itu nggak bisa diulang. Jadi ya itu benar-benar spesial. Ya, gitu. Karena masa anak-anak juga nggak bisa diulang ya, maksudnya nggak bisa kita balik flashback buat ngalamin lagi gitu. Nah, kalau pas anak-anak ujian, pernah nggak ngalamin barengan sama jadwal pelayanan, terus anak-anak pas ujian? Nah, itu gimana? Kalau jadwal ujian kan biasanya keluar sebelumnya ya, maksudnya sudah prepare dari sebelumnya. Dari sekolah pasti akan memberitahukan gitu. Nah, kalau itu ya pinter-pinter kita sebagai
orang tua gitu, kita harus atur jadwal kita jangan sampai bentrok. Yang kita lakukan adalah ya kita tetap memprioritaskan keluarga. Karena bagi kami tetap nomor satu itu Tuhan. Maksudnya hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi yang nomor dua adalah keluarga. Sehebat apapun pekerjaan kita, bisnis kita, tetapi kalau kita nggak ada waktu untuk keluarga, itu juga nanti pasti di rumah pun perasaan kita juga pasti nggak enak gitu. Kita nggak jadi berkat. Tapi ketika kita bisa membagi waktu dan segala sesuatu berjalan dengan baik, tentunya lah pasti akan jadi berkat dan menyenangkan suasana di rumah. Gitu. Iya. Makasih Limba sharingnya. Nah ini yang bikin saya penasaran lagi dalam dunia bisnis ya. Maksudnya kan yang kamu pegang tuh banyak gitu sekarang. Apa sih yang melatar belakangi dirimu tuh terjun ke dunia bisnis gitu? Ini awal ceritanya gini Dian. Jadi emang saya itu keluarga kami dari 5 itu cewek semua. Itu saya anak nomor 3. Memang dari kecil itu kami sudah dididik mandiri. Kami sudah dididik untuk bisa menghasilkan, untuk bisa mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Jadi memang basically wira swasta, pengusaha itu sudah dididik dari kecil. Ya. Jadi memang bukan jadi beban lagi, itu sudah jadi seperti pola hidup, sudah melekat gitu. Jadi sudah dari kecil kami diajari untuk bisa berjualan, untuk bisa mandiri, tidak bergantung pada orang lain. Jadi ya berjalannya waktu seperti ini kita enjoy, menikmati. Jadi yang namanya pengusaha ya dengan berjalannya waktu kita bisa seiring dengan berjalannya itu oke lah. Oke gitu ya. Berarti dari kecil ya udah karena keluarga juga udah turunan pengusaha gitu ya. Iya. Dan memang anak-anak dididik semua untuk jadi pengusaha gitu. Iya. Pernah ngalamin masa-masa yang berat ya selama ya namanya pengusaha kan pasti ada up and down-nya ya gitu. Ketika mengalami hal yang berat gitu, pernah ngalamin sesuatu yang kayak dirasa tuh kayak aduh ini momen terberat aku dalam menjalani usaha atau perintisan usaha istilahnya gitu. Pernah nggak ngalamin masa-masa itu? Jelas ada ya, maksudnya jelas ada dia. Maksudnya kalau umpama usaha pasti ngalami di mana ada penurunan, ada keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita atau planning kita. Ya apalagi saat kita buka usaha di bidang yang berbeda. Nah itu satu pengalaman yang luar biasa yang Tuhan titipkan kepada kami sehingga kami bisa mengelola segala sesuatu dengan baik. Nah usaha yang membuat kami kadang down gitu, yaitu awal karena kami dipercaya di aksesoris. Terus selama kurang lebih 14 tahun, berarti sekitar 14 tahun kami sudah ada besar di aksesoris yang awalnya hanya coba-coba. Tetapi ketika kami kelola, kami terjun di sana dan itu berhasil. Kemudian karena gadget ya, mengikuti perkembangan zaman, online mulai masuk. Nah kami merasakan dampak itu. Jadi yang dulu HP jenis satu macam atau beberapa macam sudah selesai aksesorisnya. Nah ini jadi cepat sekali perkembangannya. Nah dengan online itu masuk, mulailah dampak itu kita rasakan. Nah kita mulai berpikir usaha apa nih yang bisa berkembang lagi selain aksesoris itu. Nah kemudian kita masuk nih cari peluang usaha, kita cari kesempatan yang ada, kita lihat-lihat ternyata ada kuliner. Nah yang membuat perbedaan antara bisnis satu dengan yang lainnya sebetulnya sama saja, cuman perbedaannya adalah bidang usahanya saja. Nah tapi memang tidak kecil kemungkinan kita ngalami yang namanya masalah ini itu, kadang nggak sesuai dengan partner bisnis kita gitu. Kadang kita juga merasa bisnis satu sudah dikelola dengan baik, tapi ternyata di tengah jalan mangsa pasarnya berbeda. Itu kita juga mengalami. Tapi satu hal, Tuhan itu selalu baik gitu. Jadi Tuhan itu selalu baik, Tuhan selalu membukakan jalan. Misal pun kita mengalami segala sesuatu yang tidak mengenakan, Tuhan itu selalu membukakan jalan. Tuhan selalu memberikan yang terbaik, selalu berikan jalan keluar, sehingga sampai pada akhirnya kita malah justru dibukakan kembali bidang usaha yang lain. Dan 1 tahun terakhir ini kita baru merintis usaha teknik. Jadi nggak ada secara kebetulan, nggak ada yang kebetulan, tapi kalau memang Tuhan percayakan itu ya kita belajar untuk mengelola segala sesuatunya. Ya ada sih, ada masa-masa itu nggak enak gitu. Karena namanya pengusaha ya, pasti kan ada up and down-nya gitu. Iya. Nah, kalau
bisnis ini yang sekarang ditanganin ini itu mayoritas sudah dari zaman kamu sebelum nikah ya, Li ya? Iya. Dari sebelum nikah. Nah, itu calon suami gitu ya dulu waktu sebelum menikah. Kalau sekarang kan sudah menikah ya gitu. Tapi kalau calon suami dulu gitu, sudah tahu dirimu berkarir di dalam bidang usaha ini gitu ya. Itu tanggapannya seperti apa? Kalau suami sih mendukung sekali. Kalau suami sangat mendukung. Apalagi suami saya tahu bahwa saya 5 cewek semua, saya anak yang mandiri yang notabene harus bisa menghasilkan gitu. Tapi saat ketika suami istri ya sudah berkeluarga, tanggapannya adalah ya yang pertama, jangan sampai melalaikan tugas saya sebagai seorang istri, sebagai penolong juga, sebagai seorang ibu rumah tangga. Karena itu yang jadi garis yang harus digarisbawahi, itu hal yang penting. Karena dia tahu persis bahwa saya seorang pekerja keras gitu. Tapi suami saya mulai memberikan, dikomunikasikan, memberi masukan bahwa nanti ketika sudah menikah harus tetap punya waktu, harus tetap bisa memilah-milah pekerjaan mana, prioritas pekerjaan mana yang harus dikerjakan, mana yang ketika nanti sudah berkeluarga punya anak ya mulai disampingkan dulu, dan nanti mulai bisa dikerjakan setelah ritme atau pola itu mulai ada. Karena kalau sudah punya anak kan beda ya, beda ketika kita masih single. Kita single masih bisa kerjain banyak hal, tapi ketika kita sudah menikah itu pasti akan terbatas gitu. Ada waktu-waktu di mana kita harus ngomong istilahnya. Gitu. Ya, karena kalau waktu pasti single kan kita bebas kan ya, mau ngelakuin apa aja gitu, gak ada halangan gitu. Tapi kalau ada anak gitu ya, sudah ada tanggung jawab yang harus kita berikan. Nah, itu kan pasti akan berbeda. Nah, jadi kan gini, kalau tadi dirimu udah cerita tentang masa dari sebelum pacaran ya gitu, suami sudah tahu, kemudian waktu menikah juga sudah tahu. Wah, apa ini? Nah, ini dia yang aku cerita tadi. Jadi kita punya salah satu bisnis nih, bisnis kuliner. Nah, ini ada coffee resto di daerah Demangan Baru. Terima kasih. Nah, di sini kita bisa santai-santai nih. Kita bisa santai-santai, kita bisa menikmati kuliner gitu. Kulineran yang ada di Jogja. Pastinya biasanya sih tempatnya untuk meeting, pertemuan-pertemuan, nah gitu. Tempat ini berarti bisa disewakan untuk meeting juga, bisa nggak? Oh gitu bisa, karena memang ini kan saya partner dengan teman. Gitu. Puji Tuhan kita bisa berpartner lah dengan baik. Kalau bisnis ini udah berapa lama, Li? Yang tentang homebook ini? Kalau yang homebook ini malah kita startnya dari awal pandemi mulai masuk. Malah dari pandemi ya? 1 bulan sebelum pandemi masuk. Nah itu padahal kan kalau waktu awal pandemi biasanya orang-orang kan menghindari gitu ya, usaha yang berkerumun istilahnya, kayak mendatangkan orang-orang untuk datang gitu. Lah ide itu tuh tercetus kok berani gitu? Kok berani kamu buka usaha ini? Gitu? Nah, kebetulan kan saya punya tempat usahanya, tempat ruko gitu, tapi teman saya punya bisnisnya. Jadi kita kebetulan ketemu, terus kita sharing aja, setelah sharing kok klik gitu, ketemu klik. Nah udah usaha bareng, berpartner dengan baik sampai hari ini. Sampai hari ini ya. Mudah-mudahan lanjut terus ya. Ya, balik lagi nih kita ke topik nih ya. Nah, tadi kan waktu dirimu cerita ya, awal-awal berkarir, suami mendukung juga, terus anak-anak juga mendukung. Nah, ini ada nggak sih prinsip yang ditekankan dalam hidup berumah tangga dalam mendidik anak-anak gitu? Jadi kan karena gini, saya sendiri kan ibu bekerja juga ya. Saya mengalami bahwa ketika kita bekerja, anak-anak itu pasti akan kehilangan momen-momen tertentu yang tidak dimiliki oleh ibu yang tidak bekerja. Nah, ada nggak sih hal-hal yang kalian tanamkan berdua gitu, cara-cara mendidik anak dalam kondisi dimana kalian sama-sama pengusaha gitu, jadi sama-sama sibuk bekerja, tapi gimana nih caranya supaya anak-anak ini tuh bisa tetap terawat dengan baik atau terdidik dengan baik? Nah seperti itu mungkin bisa dibagikan kepada sahabat Bahana gitu sekarang. Gitu. Dian, jadi kalau kami lebih ke punya prinsip bahwa quality time itu lebih penting dibanding dengan kualitas.
kita setiap hari bisa ketemu anak kita, tetapi kalau kita tidak punya kualitas di dalam kita ketemu dengan anak kita, kita nggak ada waktu, kita tidak memperhatikan mereka, mungkin masih sibuk main dengan HP gadget gitu ya. Banyak kan sekarang orang tua kayak gitu, jadi kemana-mana gitu pegangnya HP, terus gini anaknya ngapain juga kita nggak peduli main HP. Justru kita pegang HP, suami pegang HP, anak-anak juga pegang HP. Gitu, seringnya kan kayak gitu ya. Nah, hal yang seperti itu yang kami garis bawahi, jadi hal yang penting di dalam keluarga kami adalah yuk kita sama-sama tuh, membangun anak-anak kita di mana mereka juga takut akan Tuhan, tetapi juga saling mengerti porsi kita masing-masing. Ya, jadi saat bersama dengan anak, ya kita harus benar-benar meluangkan waktu dengan anak, dengan mungkin dengan sederhana meletakkan HP. Itu menyingkirkan sebentar atau sejenak pekerjaan kita yang mungkin menyibukkan kita. Nah, kita mulai dari memperhatikannya, mungkin melihat makanannya, mungkin memperhatikan dari segi makanannya atau sekolahnya. Biasanya sih kita ini ya, maksudnya tanya langsung dari hati ke hati gitu, tanya ke anak-anak gitu. Kebetulan anak saya 2 itu kan yang umur pertama itu 12 tahun, SMP kelas 1. Yang kedua sudah 7 tahun, SD kelas 2. Nah, karena satu cewek 2 cowok, kita satu-satu gitu. Jadi saya lebih nggak ada yang dekat, maksudnya nggak ada yang paling dekat, nggak ada. Semuanya harus yang paling dekat, gitu. Semua harus yang utama. Nah, saya biasanya lebih pendekatan ke yang kecil, tuh, karena kan pria ya dengan wanita. Yang kecil tuh yang SD ya, berarti ya masih SD. Nah, nanti anak saya yang pertama itu dekat dengan papa, gitu. Jadi kenapa? Karena bagi kami, apalagi wanita ya, wanita, papa itu harus jadi cinta pertamanya, gitu, supaya kita juga keluarga ini juga saling mengisi. Jadi harus ngerti porsinya lah, harus ngerti porsi dan harus tahu quality time, tidak hanya quantity tetapi quality time. Itu, jadi protes sih iya. Nah itu. Protes. Suami juga kadang protes, tapi ketika itu bisa diungkapkan, itu bisa dikomunikasikan, itu justru akan baik buat semua. Jadi saya dan suami selalu mengajarkan apapun yang terjadi, ngobrol ya, utarakan itu. Jadi gini ceritanya Dian, dari awal ketika dia masuk sekolah ya, ketika awal-awal dia umur 3 tahun, dia mulai playgroup masuk sekolah, saya selalu menanamkan bahwa Jiva, karena anak saya yang pertama namanya Jiva, apapun yang terjadi di sekolah, apapun itu, kamu mau suka atau enggak, sedih atau happy, kamu harus selalu cerita ke kami, cerita ke mami, gitu, cerita ke papi. Jadi pernah suatu ketika dia ada masalah dengan gurunya atau dengan temannya, anak kecil ya, berantem dan lain sebagainya, itu dia share. Mau dia berbagi gitu ya. Karena saya tahu persis bahwa anak saya introvert, dia kalau nggak dipancing nggak keluar. Jadi kita berusaha untuk tahu bahasa kasih anak-anak kita sehingga kita tepat sasaran nih. Itu jadi tanya pasti, Jiva hari ini gimana sekolahnya? Jiva hari ini ngapain aja? Dari situ dia akan cerita nih. Iya Mi, hari ini aku sebel nih sama temenku karena tadi mungkin rebutan dan lain-lain gitu. Ya dari situ belajar untuk mengkomunikasikan dengan baik. Nah, ya itu sih dia. Ini kan dari tadi menarik nih, dirimu bilang tentang bahasa kasih anak gitu. Nah, gimana cara mengenali bahasa kasih anak? Mungkin Sobat Bahana juga pengen tahu ya, gimana sih caranya kita bisa tahu gitu. Karena kan kalau kita sibuk bekerja sebagai wanita karier terutama ya, kita kan akan jarang berkontak atau berkomunikasi dengan anak-anak kita gitu. Nah, dari waktu yang sesingkat itu, gimana caranya kita bisa tahu bahasa kasih anak kita gitu? Kalau kita mau tahu bahasa kasih anak kita, pasti kita harus lebih mengerti karakter anak-anak kita. Kita mulai amati. Memang dari kecil belum kelihatan. Nanti setelah beranjak dewasa, kita akan tahu kecenderungan dia seperti apa. Misal nih, anak saya yang pertama dan yang kedua itu beda banget. Anak saya yang pertama itu lebih pendiam, nggak suka banyak ngomong gitu. Terus kalau ketemu, itu kelihatan dari kecil ya? Iya. Nanti sembari beranjak dewasa akan terlihat. Nah, karena nggak secara kebetulan ya, saya dan suami adalah salah satu konselor di gereja. Kami dilatih juga, jadi kami lebih mengamati. Bahkan kami pun juga memasukkan dia di sekolah waktu playgroup itu yang memang berbau Montessori. Jadi memang ada konseling di sana. Jadi kita lebih memperhatikan anak-anak kita. Dan dari situ saya akan mengerti, oh anak saya ini
lebih ke introvert ya atau ekstrovert. Bahasa kasihnya apa? Nah, dia kecenderungan apa nih? Misal nih tidur malam. Nah, biasa dia mesti tanya, nih tungguin ya. Nih anu ya, misal dipegang ini dia sudah nyaman terus dia pulas tidur, berarti dia bahasa kasihnya adalah sentuhan. Nah, mau nggak mau kita masuk di dalamnya gitu. Kita memberikan apa yang dia perlukan. Karena bahasa kasih itu kita dewasa pun punya gitu. Nah, kalau kita dewasa kan ada ya, ada apa kayak tesnya bahasa kasih. Tapi kalau anak-anak kan itu belum terlihat. Tapi dari pengalaman itu, karena kita juga sudah dites, kita akan tahu, oh anak-anak kita tuh lebih dari apa. Atau anak-anak kita lebih senang dipuji. Wah hebat, nilaimu bagus loh. Gitu. Atau wah luar biasa nih hari ini ada perkembangan. Nah itu dari situ kita akan tahu, oh kalau anak ini senang dipuji, berarti kata-kata manis atau kata-kata yang menguatkan jadi bahasa kasih, salah satu bahasa kasihnya. Ya itu, jadi ya kita belajar untuk melihat. Menarik ya, karena anak-anak ternyata juga punya bahasa kasih ya, sama kayak orang dewasa pun punya bahasa kasih, demikian juga dengan anak-anak gitu. Nah, ini tentang karier ya, kembali lagi ke karier gitu. Selama ini kan Lili udah membidangi usaha ini sudah bertahun-tahun, puluhan tahun gitu. Ada ini nggak sih? Kan ini pasti banyak nih sahabat bahana gitu yang pingin baru mau mulai merintis usaha gitu. Dan wanita juga gitu kan pasti tantangannya lebih berat ketimbang laki-laki ya, karena secara fisik pun juga jujur aja kalau wanita kekuatannya pasti di bawah pria gitu, tentang angkut-angkut barang misalnya atau apa gitu ya, walaupun tidak harus selalu seperti itu bisnis itu, cuman kan pasti banyak pertimbangan. Nah mungkin bisa kasih masukan-masukan terhadap untuk sahabat bahana yang ingin sekali memulai usaha tuh harus dari mana sih sebenarnya memulainya gitu. Kadang kan sekedar niatan atau gimana gitu. Bisa sharing. Sahabat bahana yang terkasih, bagi teman-teman yang memang mau memulai usaha, jadi sebetulnya dimulainya dari kapan? Ya dari sekarang gitu. Kalau nanti mungkin nggak akan kejadian, bahkan malah justru nggak jadi gitu. Jadi emang awalnya memang pertama dari niat dulu ya. Memang dari niat, aku harus bisa, aku harus berhasil, dan aku harus sukses. Dan yang kedua, belajar untuk mengandalkan Tuhan ya, yang jelas gitu. Lebih dari apapun tetap andalkan Tuhan. Apakah usaha itu passion kita? Kalau enggak pun kita mau kepingin kayak orang lain, tapi kita nggak mungkin bisa. Karena setiap kita punya panggilan hidupnya masing-masing, setiap kita punya passion kita masing-masing. Ya, jadi apapun itu, yang pertama tetap andalkan Tuhan, yang kedua, ayo dimulai dari kapan? Dari sekarang. Nah, caranya gimana? Caranya cari apa saja nih yang jadi kelebihan atau apa saja yang mungkin di dalam hati kita yang itu spesial. Pasti kok minimal Tuhan berikan kita satu talenta. Nah, satu talenta itu apa? Ayo kembangkan. Misal ya kayak dia nih, ya misal senangnya apa? Oh senangnya ketemu orang. Nah mungkin barangkali di bidang marketing cocok gitu. Atau mungkin kita usaha nggak suka ketemu orang, sukanya internet gitu, diem di rumah santai, tapi dia brilian banget di bagian media. Nah barangkali bisa jadi IT dan lain-lain. Jadi kita harus mengenali pribadi kita sendiri. Nah kalau memang mau lebih dalam, ada kok tes untuk kemampuan supaya kita tahu kita itu cocok di bagian apa. Oh ada ya? Ada. Jadi ada jenis karakter tertentu, itu tes MBTI sih. Jenis mahal nggak? Kalau di luaran itu mahal ya, karena itu memang ya itu salah satu tes yang memang itu adanya di luar negeri. Tetapi kalau kami dari gereja memang difasilitasi. Oh dari gereja sudah ada fasilitas itu? Ya, kami dari gereja difasilitasi. Kita belajar selama 3-4 bulan, kita dimentori, dan dari situ kita tahu nih karakter kita tuh apa, kita orangnya seperti apa, dan jenis usaha apa sih yang cocok gitu. Nah itu akan terlihat. Nah tapi itu bisa nanti di bagian konseling. Gitu. Ya, dari situ nanti kita akan tahu usaha apa yang cocok. Ya mulailah dari sekarang. Jangan melihat yang besar dulu. Nah itu rata-rata orang kan ya, sahabat bahana juga mungkin sebagian besar ya, kalau ngelihat pengusaha tuh kayaknya uangnya harus banyak, atau sudah bermimpi yang besar-besar, harus jadi yang sukses, yang sekelas siapalah misalnya gitu ya. Cuman berarti ini
kita bener-bener mulai dari nol itu bisa ya? Tanpa modal gitu bisa nggak, Li? Bisa banget. Karena kan gitu. siapa tahu Sobat Bahana ada yang misalnya masih kuliah nih, gimana nih caranya aku mau merintis usaha gitu nah. Iya. Bisa banget Dian. Apalagi sekarang sudah tidak terbatas ya, seperti dulu ya. Kalau dulu semua offline, tapi sekarang kan online. Dan online itu tanpa batas. Kita bisa cuma modal HP saja, kita bisa tanpa modal, kita bisa jualan. Tetap bisa ya. Karena ngomong-ngomong masalah HP nih, saya itu juga jualan online itu dari sejak saya di rumah. Karena saya tahu, basically saya pekerja keras, saya tahu ketika saya nggak bekerja, pasti dunia sepi sekali. Nah. Karena itu sudah jadi Karena bagian sudah biasa bekerja. Waduh, saya mulai berpikir, waduh ketika nanti saya menikah, saya punya anak, saya harus di rumah, saya tahu sebagai ibu rumah tangga, apa yang harus saya lakukan. Dan ternyata yang luar biasa, saya diberikan hikmat, saya diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk mengelola segala sesuatu dengan baik. Selain saya jaga anak di rumah, tapi ketika anak tidur saya kerja. Nah, apa yang saya lakukan? Saya pakai HP saya untuk jualan online itu dari umur anak saya yang kecil, mulai setahun. Itu posisi di rumah ya, jadi belum jaga toko, belum kan? Di rumah, saya di rumah. Dan kebetulan saya dibantu oleh perawat ya, perawat di rumah, suster gitu. Tapi hanya setahun saja. Setelah anak saya setahun, biasanya saya langsung handle semua sendiri bersama suami. Jadi bisa banget Dian, bisa ya pakai HP, ya. Bisa banget dari nol pun bisa. Tergantung mau atau enggak sih. Nah itu Sobat Bahana, tergantung mau atau enggak. Jadi niat itu penting ya, niat itu penting. Iya. Karena saya pernah dengar pepatah juga, prioritas itu harus di schedule, harus dijadwalkan gitu. Karena kadang-kadang orang punya punya rancangan, punya rancangan, tetapi tidak menschedulkan atau tidak menjadwalkan semua itu. Nah itu biasanya kan nanti akan kacau balau. Nah kalau kamu sendiri membuat itu enggak? Misalnya kamu punya planning, terus apakah dirimu sudah membuat step by step nanti setahun ke depan akan bagaimana, 2 tahun ke depan akan bagaimana, bikin kayak gitu atau mengalir gitu aja kalau dirimu? Kalau di pelayanan jelas, karena memang kalau di pelayanan di gereja itu sebelum kita masuk tahun yang baru, sudah ancang-ancang nih kayak sekarang ya, kita udah masuk di bulan November, kita sudah harus tahu apa yang harus kita kerjakan di tahun depan. Nah kalau di pekerjaan juga sama, tapi kita kan balik lagi ya, kita sebagai ibu rumah tangga, kita bekerja dan tidak hanya di satu bidang. Kadang itu ribet sekali gitu. Ya yang jelas harus ada planning pasti, tapi kita juga nggak boleh perfeksionis sekali. Karena kalau perfeksionis sekali nanti kita juga malah justru tertekan dan nanti akan membuat ketika planning yang sudah kita buat ini tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita, justru malah kita jadi tertekan. Jadi yang enjoy buat kami adalah ya nikmati saja hari bersama dengan Tuhan. Planning itu harus, tetapi lakukan segala sesuatu yang terbaik setiap hari. Nah itu. Ya itu sangat memberkati sekali Li. Karena ambisinya tuh tinggi, tapi nggak bisa kesampaian, terus akhirnya malah jadi stres sendiri gitu. Nah, kamu pernah nggak ngalamin yang gitu-gitu gitu? Jadi maksudnya, ayo kita minum dulu. Ini udah lama ya dari tadi ya. Makasih ya, aku malah bertamu di sini malah disuguhin loh. Lama loh, ini udah dianggurin ini, ayo minum dulu. Wow. Enak ini Li. Kayak aku kan pecinta kopi ya. Jadi ngerasain deh kopi Homburg. Rasa apa nih? Hazelnut ya, hazelnut coffee. Iya, ini enak banget sih emang. Nah, makasih ya Li yang ngomong-ngomong ya udah ditraktir, udah datang ke sini, udah diajak ngobrol tapi juga ditraktir juga. Aduh, happy deh aku ke sini. Nah, balik lagi nih ya Li. Maksudnya gini, banyak orang kan berambisi tinggi gitu untuk jadi pengusaha, untuk jadi orang sukses. Kadang-kadang bahkan kaum muda pun itu sering menghalalkan segala cara gitu loh. Nah, kalau kamu sendiri, tapi mungkin basicnya beda ya. Kalau kamu dari keluarga sudah pengusaha gitu, pernah nggak ketemu orang-orang yang seperti itu gitu? Maksudnya yang benar-benar wanita berkarir, tetapi ambisinya tuh kelewatan gitu istilahnya. Kalau kamu tadi bilang kan ambisi boleh, tetapi jangan sampai itu berlebihan gitu kan istilahnya seperti itu. Nah, cara mengatur ritme pribadi supaya ambisi itu nggak kebablasan gitu tuh gimana? Kalau kamu punya tips nggak kayak gitu?
Kalau aku secara pribadi ya, dia yang namanya ambisi itu tentu boleh, karena ambisi itu bisa dilihat dari sisi yang baiknya. Karena dengan ambisi kita jadi semangat. Tapi Ya, bikin kalau semangat kita, ambisi ya. itu kebablasan dalam arti sudah di luar jalur, nah itu yang bikin malah justru berantakan. Karena nanti akan memunculkan hal-hal yang tidak diinginkan. Ambisi itu bisa dikatakan bisa menghalalkan segala cara loh. Iya, Dan benar. itu sudah negatif kan, sudah pandangannya juga negatif. Tetapi yang luar biasa karena kita wanita, kita seorang istri, saya seorang istri, di situ Tuhan itu berikan support system. Ya tidak hanya kita sebagai istri jadi penolong, tetapi suami pun juga punya peran penting nih. Jadi saling mengingatkan. Ya kalau saya dan suami biasanya kita saling komunikasi. Karena bagi kami komunikasi itu penting banget. Ya. Karena dengan komunikasi kita akan tahu apakah kita sudah terlalu sudah di luar jalur atau memang masih ada di posisi aman gitu. Kalau kita sudah di posisi sudah terlalu jauh, katakanlah secara waktu kita sudah berlebihan. Misal nih katakanlah kita bekerja sudah 10 jam nih, ya katakanlah sudah 10 jam itu sudah capek, sudah selesai, sudah di rumah, harusnya juga pekerjaan selesai ngurusi yang di rumah. Nah, itu. Tetapi kalau kita ambisi, kita mengejar pekerjaan yang kita harus kerjakan di luar jam kerja, akhirnya kita bawa di rumah, nah itu bisa jadi kekacauan, bisa jadi pertikaian masalah yang justru awalnya mungkin kecil, tapi bisa jadi bumerang, jadi masalah yang besar dalam keluarga. Kenapa? Karena seharusnya masalah yang ada di pekerjaan ya selesai di pekerjaan. Jangan sampai dibawa ke rumah. Kalau nanti dibawa ke rumah, yang di rumah nggak tahu apa-apa nih. Nah, itu. Tapi kan keserang kan? Sering banget itu kasus yang seperti itu. Jadi teman saya nih ya pernah curhat gitu. Jadi dia punya masalah di kantor, terus tahu-tahu dibawa ke rumah, suaminya bingung, mencak-mencak kan istilahnya. Jadi karena ini istriku kenapa nih gitu, tiba-tiba kayak masak kelontang-kelontang nggak jelas gitu kan. Jadi ternyata masalah di kantor tapi dibawa ke rumah. Nah itu kan handle diri sendiri ya berarti ya Lia. Iya, jadi emang dari pribadi kita sendiri ya kita harus tahu porsinya gitu. Awal-awal ketika saya masuk di dunia online, itu waktu itu jadi tidak terbatas kan. Nah itu kayak 24 jam Iya. kan kalau kita Apalagi online. kalau kita sudah lihat pasangan kita, anak kita tidur. Nah itu sudah jadi me time, sudah ya kita kerja, kita lihat kan itu sudah me time ya, waktu kita gitu. Itu sudah bikin happy. Tapi kalau itu terlalu berlebihan, pasti pasangan kita protes gitu. Nah alarmnya kita bisa tahu dari mana, apakah di rumah itu baik-baik saja, di pekerjaan baik-baik, alarmnya dari sekitar kita, orang yang terdekat dengan kita. Apakah saat kita bekerja, ya diporsi dengan baik, pasangan kita support, tidak komplain, atau anak-anak juga nggak komplain, saat kita pelayanan juga sama. Nah, tapi kalau mereka sudah mengeluarkan alarm, mereka sudah mulai protes, mereka sudah mulai ngomel nih, harusnya kan bisa yang lain gitu, mengerjakan yang lain, atau seharusnya pekerjaan rumah beres jadi nggak beres karena kita ngurusi yang lain. Nah itu kan sudah jadi alarm. Nah alarm-alarm itu yang seharusnya bikin kita jadi sensitif. Nah sensitif ini yang bikin kita harus berubah segera. Kalau enggak ya bisa jadi masalah gitu. Banyak loh Dian yang gara-gara tidak bisa memilah-milah waktu, jadi tercampur waktunya. Sehingga tidak sedikit rumah tangga yang jadi berantakan, rumah tangga yang mungkin hancur karena awalnya bukan karena mereka nggak cocok, tapi karena ada komunikasi yang tidak tersampaikan. Kita tahu nih pasangan kita punya bahasa kasih apa, ya. Tapi ketika kita tidak memberikannya, ya sekali lagi itu berarti kan nggak didapat ya, ya kosong. Jadi lama-lama kelamaan kan kering ya, nggak berkembang. Jadi pernikahannya jadi nggak ada anggur di dalam pernikahan, pekerjaannya pun juga jadi berantakan, pelayanan bahkan nggak akan jadi berkat. Gitu. Iya betul sekali itu. Karena iya jujur aja sering ketemu orang yang kayak gitu. Jadi pernikahannya nggak baik-baik saja karena si wanitanya terlalu berambisi gitu. Jadi sampai, nah ini kalau kalian kan suami istri usahanya beda-beda atau memang itu jadi satu atau gimana? Usaha kami sama ya barengan berarti ya. Jadi saling topang, saling gitu. Nah, soalnya kan ada kasus juga yang pendapatan istri lebih gede nih daripada suami. Nah, itu pernah nggak kejadian di kalian gitu? Jadi tiba-tiba, wah ini karena aku omsetnya lebih tinggi atau gimana gitu? Iya, karena kalau bicara masalah penghasilan ya Dian,
penghasilan itu ya kalau saya dan suami, puji Tuhan masih disupport suami ya. Tapi di titik tertentu, apalagi saat pandemi kemarin melanda, di situ justru online itu jadi tidak terbatas. Yang offline terbatas, online-nya jadi booming nggak terbatas. Di situ kami melihat bahwa ternyata istri juga bisa menjadi mempunyai penghasilan yang lebih tinggi. Nah, caranya gimana supaya itu tidak jadi masalah? Nah, yang pertama balik lagi tetap komunikasi. Ya tetap dikomunikasikan. Yang kedua saling support. Karena kan keluarga itu satu tim. Nah, jadi kalau memang satu tim, kalau yang satu memang dapat berkat nih, yang satunya tetap harus support. Jadi nggak ada yang namanya aku yang lebih ini, aku yang lebih dominan atau wah merasa ini itu dan lain sebagainya. Enggak, tapi kita satu tim, satu keluarga itu adalah satu tim. Jadi saya dan suami sih saling support. Ya, jadi sampai hari ini sih aman. Tapi seharusnya kalau memang kita sebagai seorang istri punya pekerjaan yang lain dan itu memang menghasilkan lebih. Nah, selain komunikasi, tapi yang kedua tetap belajar menghargai. Tetap tunduk kepada suami. Karena sehebat apapun ya seorang istri, seorang wanita, tetapi berkat itu nggak akan deras mengalir ketika nggak ada berkat dari suami. Itu benar-benar apa ya? Itu benar-benar hal yang saya pegang. Karena kita itu dua dijadikan satu. Jadi sebetulnya kita sudah diberkati nih, suami kita sudah diberkati. Nah, ketika kita diberkati di altar, berkat itu double porsi sebetulnya. Nah, ketika kita punya porsi masing-masing, si istri punya porsinya masing-masing, dia ada di sana, si suami juga, kita saling support. Nah, kita komunikasi ya kita komunikasikan. Jangan sampai kita merasa wah ini aku sudah bisa menghasilkan. Si suami mungkin pas mengalami pandemi, PHK dan lain-lain. Nah, di situ justru kita itu diuji. Apakah kita jadi pasangan yang setia? Apakah kita jadi pasangan yang saling support? Apakah kita jadi pasangan yang bisa saling, ada kata saling di sana. Nah, kalau keluarga kita dilimpahi dengan kata saling, itu indah loh Dian. Itu sesuatu yang indah, itu sesuatu yang luar biasa. Karena dibalik kesuksesan, katanya ya banyak yang di bacaan banyak ya, di balik kesuksesan pria ada wanita hebat di belakangnya. Tetapi saya balik nih, di balik kesuksesan seorang wanita ternyata tidak lepas dari doa seorang pria. Jadi di situ tuh sebetulnya nggak ada yang dibalik, nggak ada yang di depan, nggak ada yang terlalu dominan. Sebetulnya yang saya sangat setuju, suami istri itu jadi satu kesatuan, saling menopang, gitu ya. Iya, indah kalau rumah tangganya begitu ya. Kadang-kadang itu cuma faktanya itu loh, di lapangan itu loh. Sering kali pihak wanita kalau dia sudah merasa sukses, terus sudah merasa penghasilannya lebih tinggi, cenderung lebih merendahkan si suami gitu. Kadang-kadang seperti itu. Nah, ini kan yang patut diwaspadai gitu ya. Jadi supaya jangan sampai istri merendahkan suami pada saat penghasilan lebih tinggi gitu ya. Nah, itu kuncinya di mana, Li? Maksudnya kan kadang kalau Lili kan sudah secara rohani sudah ini ya, tapi kadang banyak teman-teman kita mungkin sahabat Bahana yang mungkin secara kerohanian itu masih istilahnya masih perintisan, baru mengenal Yesus gitu, baru mengenal Yesus dan belum mengenal firman Tuhan secara mendalam. Nah, itu bagaimana mereka bisa memahami itu gitu? Kalau kita secara pribadi sih gini, Dian. Jadi ketika kita berumah tangga, artinya kita siap jadi satu kesatuan pasangan suami istri yang dalam keadaan apapun kita bersama. Jadi kalau seumpama pendapatan kita jauh lebih besar, ya satu pasti harus disyukuri. Ya, tapi juga jangan jadi wanita yang merasa hebat atau istri yang merasa hebat, tapi suaminya malah justru dibentak. Itu bahaya sekali. Tapi ketika kita bisa saling support, kita belajar tahu porsi kita, kapan saatnya kita mungkin berbicara, kapan saatnya kita pause sebentar, maksudnya rehat sebentar untuk mengizinkan suami kita yang di depan. Itu nggak gampang. Nah, ada ilustrasi seperti kendaraan roda 2 ya, motor roda 2 zaman dulu kan masih manual ya. Kadang kan ada gigi 1, 2, 3, 4. Nah, ketika kita sebagai seorang istri mungkin dalam mengambil keputusan kita di gigi 3 nih, suami kita di gigi 1, jadi kan lambat banget nih. Aduh, lama banget daripada kan biasanya sebagai seorang istri, wah daripada nunggu lama suami, sudahlah tak kerjain aja. Karena aku butuh cepet, tanpa kita mengindahkan pesan
atau sesuatu keputusan dari suami kita. Padahal kepala rumah tangga itu adalah suami. Nah, ketika kita mulai melanggar itu, kita tahu kebenaran kita melanggar itu, awal mungkin nggak apa-apa. Tapi suami sudah mulai merasa nggak enak, hatinya udah terluka. Tapi kalau kita teruskan, itu nanti Pak justru akan jadi masalah yang besar. Karena suami akan merasa tidak dihargai di situ. Tapi ketika kita bisa mengatur, yang kita tahu, oh saya gigi 3, suami saya gigi 1, izinkan kita turunkan gigi kita jadi gigi 2, yang gigi 1, ayo kamu bisa, ayo bareng-bareng naik jadi gigi 2, jadi kita sama selaras gitu. Nah, ketika selaras itu terjadi, setiap keputusan, setiap hal-hal yang membuat mungkin ada masalah itu akan bisa selesai karena kita sepakat. Itu dia. Ya. Jadi memang nggak mudah loh itu nurunin gigi gitu istilahnya. Kalau istilah pakai gigi tadi ya. Karena kan kalau misalnya karena gini, ada pasangan yang memang menikah secara seimbang gitu kan. Tapi ada pasangan yang memang dari segi pemikiran itu sejak awal menikah kayak posisinya lebih tinggi yang perempuan gitu kan. Ada kan yang baik segi pendidikan. Jadi kalau pola pendidikan lebih tinggi itu biasanya memang pola pikirnya juga kan pasti berbeda gitu. Yang pendidikannya lebih tinggi nanti akan pola pikirnya pasti akan jauh lebih maju ketimbang yang di bawah. Nah, kan banyak ini kasusnya itu yang si cowok ini malah tingkat pendidikannya itu jauh di bawah cewek. Nah, itu berarti kalau menurut Lili tadi itu berarti pihak perempuannya meskipun pendidikannya tinggi tetap tidak bisa tidak boleh meninggikan diri ya, tetap harus merendah gitu di hadapan suami gitu ya. Nah, itu cara menurunkan egonya tuh Lili. Itu kan berat ya, maksudnya wanita biasanya egonya ya tahu sendiri kan ya gitu. Apalagi kalau wanita yang ambisius gitu. Terus gimana caranya dia bisa menurunkan ego yang sementara pola pikirnya udah jauh maju dan suaminya tuh masih di bawah. Nah, dia menurunkan standar kan tentu nggak gampang gitu loh. Dian, gini, kalau di gereja kami itu sebelum menikah itu kita akan sekolah dulu nih. Karena kan kita kalau dari SD sampai SMA aja kita butuh sekolah kan untuk jadi pinter gitu. Apalagi kita memasuki dunia pernikahan. Di dalam pernikahan itu kan nggak gampang ya, masalah jauh lebih kompleks dan lain sebagainya. Kita akan menghadapi segala sesuatu yang mungkin di sana tidak menentu dan lain-lain. Kita butuh yang namanya sekolah. Nah, di situ kita sekolah nih, ada bimbingan pranikah. Di situ kita diajari mulai dari komunikasi, mulai dari membagi waktu, mulai jadi istri yang baik itu seperti apa, suami yang baik seperti apa. Misal pendapatan lebih besar bagaimana, itu kita semua sekolah gitu. Dan dari situ kita akan belajar bahwa ternyata kita akan menikah dengan pasangan yang seperti ini loh. Dan kita sebetulnya sudah tahu sebelum menikah. Harusnya sudah siap ya. Sudah siap. Jadi jangan jadikan setelah menikah jadi malah bumerang loh. Saya salah menikah. Nah, itu kadang-kadang sering gitu loh. Jadi saya salah nih pilih calon pasangan hidup gitu. Jadi padahal sudah tahu ya sebelumnya bakal kejadiannya kan seperti apa gitu. Jadi emang pernikahan itu rumit, banyak yang tidak mau belajar. Nah, itu. Tapi pernikahan akan jadi indah ketika kita mau belajar dan belajar itu setiap hari. Jadi ketika kita mau menikah, pastikan dulu bahwa kita tahu siapa yang akan kita nikahi. Ya. Jadi kita tahu persis karakternya seperti apa, ya, cara menyelesaikan masalahnya seperti apa, pendidikannya latar belakangnya seperti apa, terus secara kesehatan bagaimana, itu semua kita belajar. Nah, dari situ kita akan bisa cek di dalam hati kita, siap nggak? Jadi mempersiapkannya sebetulnya dari sebelum menikah. Jadi setelah menikah, ilustrasinya kalau kita nonton itu satu tiket sudah dibeli, itu nggak bisa ditukar tambah. Kalau sudah disobek, ya sekali seumur hidup, nggak bisa ditukar tambah lagi, ya kan? Kalau HP ganti bisa ya tukar tambah, tapi ini nggak bisa. Jadi benar-benar sekali seumur hidup ya sudah. Jadi kalau sudah menikah, ya ayo dijalani bersama-sama. Nah, kita sudah tahu nih, bakal nanti memang mungkin cara penyelesaiannya masalah mungkin lebih cepat aku. Nah, gimana caranya untuk bisa seimbang? Dikomunikasikan. Nanti kalau pas memang ada masalah, nanti gimana ya cara menyelesaikan? Dikomunikasikan. Biasanya itu sih yang biasa kami lakukan gitu, karena ada di momen-momen tertentu mungkin untuk cara penyelesaian saya lebih cepat daripada suami saya. Tetapi dari segi pertimbangan, saya pernah niatnya cepat gitu, tapi justru malah berantakan. Kenapa? Karena
tidak menghargai otoritas yang Tuhan sudah berikan di atas kita. Jadi kita harus pahami betul kalau kita sebagai istri, ibu rumah tangga yang diberkati Tuhan, terus ngerjain apa saja mungkin bisa dan mungkin dibuat berhasil. Jangan lupa kita tuh punya Tuhan. Tuhan juga berikan suami sebagai kepala rumah tangga kita. Yes. Ya, makasih sekali Li sharingnya ya. Nah ini mungkin agak sedikit melenceng ya, saya pertanyaannya malah kayak jadi konseling gitu. Karena saya pengen Sobat Bahana itu bisa memahami bahwa ketika wanita berkarir itu tuh ada banyak faktor, banyak aspek yang harus dipertimbangkan. Bahkan ketika baru mau memulai berusaha pun itu sudah ada faktor-faktor atau aspek-aspek yang harus dipertimbangkan, termasuk ketika nanti sudah berumah tangga ya Lia, karena kan rumah tangga tuh kompleks ya. Jadi rumah tangga tuh kompleks, tidak mudah gitu. Jadi ada banyak yang harus dipertimbangkan. Nah, kayak nanti belum lagi kalau ketemu ini, misalnya ketemu mertua yang nggak pingin istrinya bekerja, istri anaknya tuh bekerja gitu. Kalau mertua support ya Lia? Kebetulan tinggal mamah dan papa saya. Oh gitu. Mertua dua-duanya sudah dipanggil Tuhan. Dari sebelum menikah ya? Dari kita sudah menikah. Oh sudah. Ya, tapi puji Tuhan sih mereka support dan mereka senang gitu bahwa anak mantu istilahnya itu bisa bekerja, sama-sama bisa menghasilkan, dan kita juga jadi wira swasta. Tapi selain itu kita juga melayani Tuhan. Jadi ya benar-benar bisa. Ya mungkin masukan dari orang tua sih bagus. Jadi yang penting kamu itu boleh melayani, tapi yang jelas pekerjaan nggak boleh terbengkalai gitu. Jadi memang banyak hal yang memang diberikan dari orang tua untuk bisa memotivasi anak-anaknya. Iya. Nah ini sangat nggak kerasa ya, udah lama sekali perbincangan ini gitu. Jadi karena kita ngalir terus ya, tanya gitu, sekalian mungkin saya kayak curhat gitu ya, sekalian tanya-tanya gitu sama Lili karena berbagi pengalaman tentang jadi wanita karier gitu ya. Nah saya punya quotes yang saya ambil dari Ibu Indayati Utomo dari buku Women at Work itu. Beliau mengatakan seorang wanita karier yang sukses adalah seorang yang sukses mengatur keluarga dan juga pekerjaannya. Jadi dua itu harus seimbang ya. Jadi tentang pekerjaan juga keluarga itu harus seimbang. Nah, mungkin Lili punya tips atau pesan-kesan untuk teman-teman sahabat Bahana yang ingin menjadi wanita karier seperti apa, mungkin bisa disampaikan. Ya, sahabat Bahana, saya mau mengingatkan istilahnya ini yang jadi prinsip di dalam hidup saya. Di firman Tuhan dikatakan di Kolose 3 ayat yang ke-23, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, prinsip ini jadi dasar bagi saya, di mana saya melakukan segala sesuatunya di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam melayani, di dalam keluarga, dan lain sebagainya, itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya kalau untuk Tuhan, ya kita berusaha akan memberikan yang terbaik di dalam keluarga, di dalam pelayanan, di dalam bisnis, dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai wanita karir, kita harus belajar untuk tunduk kepada suami, karena itu berkat pasti akan dicurahkan dalam hidup setiap kita. Yang saya yakini ya, berkat itu tidak akan pernah ada habisnya. Ketika suami istri sepakat sehati, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, dan semuanya dikembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sobat Bahana, tetap semangat, Tuhan berkati. Ya, begitu Sobat Bahana. Terima kasih Lili untuk kesediaannya berbagi, untuk sharing bersama. Ini untuk sekilas saja untuk mengingatkan sahabat Bahana mengenai pembicaraan kami tadi. Mungkin ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan supaya sahabat Bahana juga bisa belajar apa sih tadi yang kami sharingkan gitu, yang bisa memberkati Sobat Bahana. Jadi kita tidak memiliki waktu, tetapi kita bisa membuat waktu. Jadi milikilah waktu yang berkualitas. Intinya gitu ya, lihat. Jadi waktu yang berkualitas itu lebih baik daripada sekedar kuantitas waktu. Kemudian buatlah prioritas dengan penjadwalan. Karena kalau kita cuma sekedar prioritas, kita nggak bikin jadwalnya, semuanya nggak akan jalan gitu ya, Lia. Dan bukan cuma rencana, tapi realisasikan rencana itu. Jadi Sobat Bahana, kalau sahabat Bahana pingin sekali ini untuk ingin menjadi wanita karier, sahabat Bahana bisa mulai merancangkan dari sekarang
keinginan-keinginan sahabat sekalian dan kemudian buat planningnya dan mulai lakukan sekarang juga gitu ya Lia. Ya, ya Sobat Bahana, demikian pembicaraan saya dengan Lili pada kesempatan kali ini dan sampai jumpa di lain kesempatan di program Women Day berikutnya dengan tema-tema yang lebih menarik. Tuhan Yesus memberkati.